Halo Sobat AdSense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, pengajar bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita mulai soal nomor 1. Baik, ini jenis soal yang perbandingan teks ya, Sobat AdSense, yaitu ada teks 1 dan juga pastinya ada, teks 2 ya. Di sini ada 2, kemudian kita bandingkan. Tetap saja di sini pasti akan ada pertanyaan mengenai detail-detail ya, seperti detail yang ada di teks 1 bagaimana, teks yang ada di teks detail yang ada di teks kedua bagaimana. Nanti pasti akan ada juga soal mengenai perbandingan keduanya. Teks 1 lebih membahas tentang apa, teks 2 tentang apa. Untuk pembahasannya, topik utamanya itu pasti akan sama antara teks 1 dan teks 2, tapi pasti ada perbedaan mengenai apa yang dibahas mengenai topik tersebut ya. Untuk nomor 1 ini pertanyaannya adalah according to text 1. Oke, ini ciri khas soal detail ya, yaitu dimulai dengan kata according to text 1, misalkan according to paragraph 2, according to paragraph 3, according to text 2 atau based on text 1 ya. Kata kuncinya adalah a triboelectric nanogenerator, oke, atau disingkat TANG. Generates electricity, bisa menghasilkan listrik. Ketika nanogenerator materials ini bagaimana? Berarti kita cari di teks 1 pastinya. Kemudian tadi kata kuncinya yang tank ya, generates electricity. Nah, berarti kita lihat di teks 1 yang menyebutkan tank tadi, yaitu adanya adalah di paragraf ketiga ini ya, nanogenerator. Nah, ini ada triboelectric nanogenerator atau disingkatnya tank ini ya, bukan TENS. Ini harusnya tank di sini, sorry. Ya, tank turns simple movements into electricity by using special materials. These special materials get electrically charged ketika bersentuhan kemudian terpisah. Oke, like how a balloon sticks to hair. Ini like ya, bukan line ya. Seperti bagaimana balon yang menempel ke rambut. Oke. Berarti jawabannya harusnya ketika bersentuhan dan berpisah ya. Nanogeneratornya generates electricity, dia charge tadi ya, yaitu ketika jawabannya adalah yang delta, come into contact and separate. Oke, sekarang lanjut soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 adalah the word they in text 2 paragraph 3 refers to, oke, ini pronoun reference ya, mengacu pada kata benda apa si kata ganti they ini di teks 2 paragraf ke-3, berarti yang ini ya, Sobat AdSense. They can turn energy from everyday activities like walking into power for small gadgets. Oke. Cara untuk menjawab ini adalah artikan keseluruhannya ini ya. Mereka dapat mengubah energi dari aktivitas sehari-hari. Nah, mereka ini siapa yang dimaksud? Kita lihat ke kalimat sebelumnya, kita cari kata benda mana yang dimaksud di situ. Di sini dikatakan triboelectric devices memiliki banyak kegunaan atau manfaat. Mereka dapat mengubah energi, berarti merekanya sama dengan si triboelectric devices. Karena itu kita cari jawabannya ternyata ada di Bravo ya, triboelectrical devices. Itu dia jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3 adalah information about how the triboelectrical nanogenerator can produce electricity dapat ditemukan di mana. Jadi intinya memang kita carinya kata kuncinya itu adalah yang triboelectrical nanogenerator, yang tank tadi ya.
bisa menghasilkan listrik itu bagaimana caranya? How? Nah, ini intinya nih ya. Bagaimana cara untuk bisa menghasilkan electricity-nya itu. Di teks 1, kita cari dia ada di paragraf berapa ya, yang ada tank itu. Tadi di sini ya, ada triboelectrical nanogenerator, hanya disebutkannya di paragraf yang ini ya, Sobat AdSense. Tank ini tadi caranya adalah bisa menghasilkan listrik ya, electrically charged when they touch and separate. Oke. Berarti ada di teks 1 paragraf ke-3. Yang berikutnya berarti di teks kedua harusnya informasinya itu mirip dengan yang di teks 1 paragraf 3. Coba kita cek dari paragraf 1-nya. Triboelectric effect happens when two materials touch and then separate. Ini mirip ya, touch, separate. Tapi apakah benar ada di sini? When you rub a balloon on your hair sticks because of static electricity. Nah, ini kan menghasilkan listrik juga tuh ya. Di terakhirnya dikatakan this makes one thing positively charged, other negatively charged. This effect builds up these charges, yaitu energi listriknya ya. Bisa menghasilkan listriknya. Paskan ya sesuai tadi bagaimana dia bisa menghasilkan listriknya, yaitu ketika dia bisa menyentuh dan bersentuhan dan terpisah ya, touch and separate. Jadi jelas jawabannya itu teks 1 di paragraf 3, teks 2 di paragraf ke-1. Jawaban yang tepat adalah yang delta. Oke, sekarang kita jawab soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah, nah ini ciri khas soal yang untuk teks perbandingan ya, yaitu what is the relationship between text 1 and text 2, hubungannya apa. Kalau untuk lebih gampang ya, kalian bisa ambil dulu kata kunci yang disebutkan di semua paragraf yang ada di kedua teks tersebut ya. Jadi bagaimana caranya? Dengan hanya melihat kalimat pertamanya saja dulu. Kalimat pertama teks pertama ya, scientists have made a new type of nanogenerator. Oke, nanogenerator. Paragraf kedua, the nanogenerator works like a relay race. Berarti masih membahas tentang nanogenerator tadi, yaitu yang new type-nya ini ya, tipe baru dari si nanogeneratornya. Works like a relay race. Paragraf berikutnya, this type of nanogenerator is called triboelectric nanogenerator atau tank ini tadi ya. Oke, berarti ini masih dibahas hal yang sama ya, kata kuncinya nanogenerator, yaitu nama aslinya adalah triboelectric nanogenerator. Di paragraf berikutnya, also said that with more technology soon there would be over 50 billion devices needing power. Nah, di sini juga teknologinya berhubungan dengan si nanogenerator tadi ya. Teknologi. Kita coba cek teks kedua, apakah membahas kata kunci yang sama? Ternyata betul sama ya, the triboelectric effect. Triboelectric devices yang nanogenerator ini ya. Triboelectric devices. Kemudian this teknologi apa? Ya itu tadi triboelectric devices atau triboelectric nanogenerator. Artinya kata kuncinya itu adalah si nanogenerator baru atau triboelectric nanogenerator ini yang dibahas di keduanya ya. Kalau kita jawab dengan yang A, text 1 explains the development of energy sources devices whose energy generation mechanism is further described in text 2. A ini tidak tepat, kenapa? Karena sama sekali tidak menyebutkan kata kuncinya yaitu yang nanogenerator tadi atau triboelectric nanogenerator. Jadi jelas jawabannya A ini salah. Kurang spesifik yang dibahasnya ya. Kemudian yang B, text 1 illustrate various daily activities can generate electricity through triboelectric effect elaborated in text 2. Ini juga salah, kenapa? Karena triboelectric effect atau nanogeneratornya tadi ini dijelaskan di keduanya. Teks 1 ada, teks 2 juga ada. Berarti kalau yang di B ini hanya dibahasnya di teks kedua, sedangkan teks 1-nya hanya membahas various daily activities. Oke. Padahal di teks keduanya pun juga sebenarnya disebutkan various daily activities yang bisa generate electricity ya. Kemudian yang C, text 1 describe the potential use of energy sources
from triboelectric materials with the development process discussed in text 2. Penggunaannya ini tidak hanya di teks pertama dengan menggunakan triboelectric materials. Tidak hanya di teks pertama, teks kedua pun juga ada. Bisa dilihat di kalimat terakhir masing-masing teks, ya. Dan di sini development process discussed in text tuh tidak ada disebutkan sama sekali mengenai development process di sini. Dia hanya membahas apa itu triboelectric nanogeneratornya, keuntungannya apa, lalu bagaimana cara kerjanya, bukan developmentnya, ya. Yang D, both texts predict the success of the development of electrically generated materials from triboelectric effect. Bisa jadi ini jawabannya, karena di kalimat terakhirnya semua menyebutkan kemungkinan kegunaannya di masa depan, bisa untuk apa bagusnya gitu ya. Dan yang E, tadi yang B salah ya, yang C juga salah. Yang E, both text explain the development of electrical instruments that are produced from a triboelectric effect. Ini tidak disebutkan sama sekali mengenai pengembangan electrical instruments. Yang E jelas salah, berarti jawaban yang tepat hanya tinggal yang delta, yaitu both text predict the success of the development of electrically generated materials from triboelectric effect. Bisa dilihat dari kalimat terakhir teks 1 dan teks 2-nya sama-sama ada kan di situ, bisa replace the use of conventional batteries, reducing the waste from conventional battery products. Sedangkan yang di teks pertama tadi ya, bisa menggunakan mechanical movement, power small devices, bisa digunakan di smart homes, security systems, dan juga healthcare to help patients. Itu dia jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 yaitu adalah based on the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Scientist will apa? Kata kunci di sini adalah in the future, ke depannya, di masa depan gitu ya. Berarti cari jawabannya di mana? Tentu saja di kalimat terakhir tiap teksnya, karena yang diminta adalah based on the two texts ya. Kalau hanya teks satu saja, berarti kalimat terakhir teks satu saja. Ya paragraf terakhir, sorry maksudnya. Kalau based on text 2, berarti hanya lihat paragraf terakhir teks kedua saja. Ya, kita lihat kedua kalimat terakhir dari kedua teks tersebut. Teks pertama, said that with more technology, yang seperti ini tadi ya, nanogenerator itu, soon there would be over 50 billion devices, akan ada 50 miliar, lebih dari 50 miliar alat yang membutuhkan tenaga. Local green energy solutions are important, ini berarti yang eco-friendly ya, ramah lingkungan, to ensure sustainable future. This technology can use a mechanical movements to power small devices, bisa untuk smart homes, security systems, healthcare to help patients. Ini berbagai macam alat ya, yang bisa di powered gitu ya oleh si nanogenerator ini. Kemudian teks kedua, paragraf terakhirnya, sorry. This technology can run gadgets that power themselves ya. Di gadget digunakannya. The use of tank in various devices can reduce even replace the use of conventional batteries. Bisa sebagai alternatif dari penggunaan baterai konvensional, di mana baterai konvensional biasanya ini tidak ramah lingkungan ya, karena waste-nya atau limbahnya itu sulit untuk hancur ya. This means reducing the waste from conventional battery products. Jadi mengurangi limbah atau polusi di lingkungan pastinya ya. Jadi jawaban manakah yang lebih tepat? Apakah yang A, find a cheaper triboelectric effect mechanism that can be alternative for conventional batteries? Alternatif for conventional batteries sih betul, tapi ini hanya disebutkannya di teks yang kedua dan tidak disebutkan cheaper. Makanya jawaban A tidak tepat. Oke. Yang B, be able to explain the mechanism of generating electrical energy from the environment. Bisa menjelaskan mekanisme menggenerate electrical energy-nya dari environment. Ini juga tidak benar. Ya, kan dia nggak mengatakan nanogenerator juga di sini ya. Harusnya sih ada, kan penggunaannya di masa depan yang akan semakin banyak ya.
Yang C, develop solar panels that work as an environmentally and friendly energy source. Ya, bisa, tapi tidak disebutkan tadi ya di paragraf terakhir masing-masing teksnya. Yang ini salah. Yang D, produce conventional batteries that use greater electrical power and are environmentally friendly. Ini juga tidak tepat karena justru ini yang akan digantikan oleh si nanogeneratornya. Kemudian yang E, be able to develop triboelectrical nanogenerator, produces greater electrical power, used in variety of devices. Sesuai kan? Itu dengan kalimat paragraf terakhir teks 1 dan paragraf terakhir teks ke-2. Maka yang tepat untuk nomor ini jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal nomor 6. Pertanyaan untuk nomor 6 ini adalah based on text 1 and text 2, lagi-lagi dari kedua teks ya. Which of the following recommendations appropriate to be implemented? Yang cocok atau sesuai untuk diimplementasikan atau diterapkan rekomendasi, yaitu berarti biasanya adanya di bagian terakhir ya, recommendation. Berarti lagi-lagi di paragraf terakhir kedua teksnya seperti nomor sebelumnya ya. Yaitu tadi mungkin kalau Sobat SN masih ingat ya, tadi kan dia mengenai teknologinya ya, di paragrafnya disebutkan ada local green energy teknologinya ya, ini important to ensure sustainable future, bisa menggunakan mechanical movement to power small devices untuk smart home, security systems, dan juga healthcare to help patients. Kita bandingkan dengan yang di teks kedua, apakah sama? Teknologinya can run gadgets that power themselves, biasa secara otomatis ya. Kemudian the use of tank in various devices can reduce or even replace the use of conventional batteries. Di mana conventional batteries ini biasanya dia yang mencemari lingkungan ya. This means reducing the waste, limbahnya yang dari conventional batteries itu jadi berkurang, kalau bisa jadi tidak ada. Maka pasti ada hubungannya penggunaan nanogenerator energi ini ya, yang triboelectrical nanogenerator tadi, itu dengan dampaknya terhadap lingkungan ya, agar lebih ramah lingkungan. Yang mana kira-kira jawaban yang tepat? Yang A, triboelectric nanogenerator should operate by limiting mechanical energy obtained from human daily activities. Nah, ini limiting mechanical energy, justru di encourage penggunaan mechanical energy ini kalau dilihat di teks pertama paragraf terakhirnya. Karena dengan mechanical energy ini akan lebih efisien dan bisa lebih ramah lingkungan ya. Jelas jawaban A tidak tepat. Kemudian yang B, small electronic devices must utilize traditional batteries as a power source for human daily activities. Harus memanfaatkan baterai tradisional, justru ini yang tidak benar ya. Harusnya kan digantikan dengan yang nanogeneratornya ya. Yang C, electronic devices that use energy from triboelectric effect mechanism should be continually developed, harus lebih secara kontinu, berkelanjutan dikembangkan untuk mendukung green energy. Nah, ini kata kunci satu lagi, green energy yang berhubungan dengan lingkungan ya, yang ramah lingkungan. C ini kemungkinan jawaban yang tepat. Kemudian untuk D, triboelectric nanogenerator in small electronic devices should use solar panels. Ini solar panels tidak disebutkan ya di kedua teksnya ya. Dan yang E, small wearable devices should be used to convert electrical energy into mechanical energy to support green energy. Di sini tidak disebutkan yang nanogenerator tadi, yang triboelectricnya ya. Jadi E kurang spesifik, maka yang tepat jawabannya adalah yang C. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasan soalnya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira selanjutnya kita akan bahas soal apa lagi ya? Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam pintar!